Ustaz mohon penjelasan tentang hadis di bawah. Annahu ra'a rajulan baina 'ainaihi mithla safinatil ba'ir. Faqala law lam yakun hadha kana khairan ya'ni kana 'ala jabhati atharu sujud wa inna ma karihaha khaufan min ar-riya' alaihi. Bahwa beliau melihat seorang lelaki yang di antara kedua matanya terdapat tanda seperti safinatul ba'ir. Maksudnya seperti kapalan. Nah, ini kapalannya di sini. Lantas beliau berkata, seandainya tidak ada ini maka ia lebih baik. Maksudnya adalah di keningnya ada bekas sujud. Beliau tidak menyukainya karena khawatir hal tersebut menimbulkan riya. Ini disebutkan di dalam Imam Ibnul Athir An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Kalau ditanya apa penjelasannya, adalah ada orang ahli ibadah saking banyak sujudnya membekas pada dahinya. Dan ini konsekuensi saking banyak sujud, bukan karena dibuat-buat. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwa yang tidak ada tidak banyak sujud. Tapi ada sebagian orang yang kulitnya cepat berbekas atau tidak. Itu satu. Yang kedua, adapun yang beliau tidak sukai dari bekas ini adalah karena bisa menimbulkan riya, karena diketahui orang ibadahnya. Dan ini adalah perkara qalbu saja. Dan apakah harus seperti itu? Siapa yang ada bekasnya kemudian dia benci terhadap bekas tersebut? Maka jawabannya tidak. Dia tidak mengkondisikan, tetapi terkondisikan. Tinggal dia menjaga niatnya. Yang ketiga, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yura alaihi min atharis sujud, bahwa dilihat di wajah mereka bekas sujud, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 29. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersama beliau sangat keras terhadap orang-orang kafir, saling menyayangi di antara kaum muslimin. Kamu akan melihat mereka suka ruku, suka sujud. Maksudnya banyak salat. Mereka mencari ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Kalau kita lihat tafsiran dari bekas sujud ini, dari tafsirannya para sahabat Nabi, bukan hitam, tetapi as-samtul hasan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu samt itu adalah perangai yang baik. Artinya gini, kalau kita ketemu orang ini terlihat nyaman dipandang, wajahnya bersinar, tanpa kita berkenalan juga tahu kalau itu orang baik. Ini adalah tafsiran dari Abdullah bin Abbas, bukan saya nafsikan. Kemudian Imam Mujahid mengatakan al-khusyu' wa tawadhu'. Nampak pada diri orang-orang tersebut dari para sahabat adalah khusyuk dan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Khusyuk, terlihat sangat khusyuk. Berarti bukan bekas lahiriah yang nampak pada dahi, bukan, tetapi sebuah makna yang terlihat dari wajahnya, kelakuannya, dan seterusnya. Makanya para ikhwah, kadang ada namanya muru'ah. Muru'ah ini tidak bisa dicari dalilnya. Muru'ah ini dicari lewat wara', sikap wara'. Saya beri contoh, misalkan seorang ahli agama, ahli ibadah, dia kadang-kadang tidak mau berteriak-teriak karena itu bukan perangainya seorang alim. Orang alim, orang ahli ibadah tidak seperti itu. Kata Imam As-Suddi, Imam As-Suddi seorang tabi'i mengatakan, gara-gara dia banyak sholat, banyak ruku, itu memperindah wajahnya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, inna li ta'ah nuran fil wajah. Sesungguhnya ketaatan itu mendatangkan cahaya pada wajah, meskipun dia berkulit hitam. Contoh Bilal radhiyallahu an. Kemudian Zaid bin Harithah, itu seorang budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dan hibbu Rasulillah SAW, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya pernah waktu itu di kampus di tahun terakhir, saya sekamar dengan orang Sudan. Mohon maaf, hirang, tapi akhlaknya luar biasa. Kita bangun guring, dinasihati, Ahmad, engkau harus begini, engkau harus begini. Akhlaknya luar biasa. Sebagian ulama juga mengatakan, inna lil hasanah nuran fil qalb, wa dhiya'an fil wajh, wa sa'atan fil rizq, wa mahabbatan fi qulubin nas. Ya, subhanallah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Sebagian ulama saya mengatakan, sesungguhnya dari amal saleh mendatangkan cahaya pada qalbu. Kemudian lentera pada wajah. Kemudian keluasan pada rezeki. Kemudian dicintai orang banyak. Ada sebagian orang yang kadang-kadang kumpul ke situ kada disukai, kumpul ke sini kada disukai juga. Nah, itu mungkin perlu introspeksi diri tentang hubungan dia dengan Allah. Ada perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allah bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, sering zikir, baca Quran, taat kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Suka orang duduk, suka orang ngobrol,
nggak ada berat di dalam qalb. Nah itu maksudnya atas jawaban yang dari pertanyaan tadi ya. Wallahu a'lam.